Kata beliau, selama kesurupan, beliau merasa dibawa ke sebuah pasar yang ramai banget. Tapi semua orang di sana itu wajahnya pucat dan matanya kosong. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Terima kasih karena kalian sudah mampir di video ini. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Karena kali ini aku mau ngajak kalian semua buat menyelami salah satu kisah paling misterius yang konon terjadi di salah satu gunung paling angker di Jawa Timur. Kalian tahu Gunung Arjuna nggak? Nah, siap-siap ya, karena kisah ini akan mengungkap apa yang terjadi pada para pendaki yang nekat melewati pasar setan. Oke, jadi teman-teman, Gunung Arjuna ini bukan sembarang gunung. Dengan puncaknya yang menjulang tinggi, Arjuna ini jadi impian banyak pendaki. Pemandangannya itu loh, Masya Allah, indah banget. Tapi ya gitu, di balik keindahannya, Arjuna juga menyimpan sejuta misteri. Banyak banget cerita mistis yang beredar. Mulai dari penampakan kuntilanak, pocong, sampai harimau jadi-jadian. Tapi ada satu kisah yang paling sering diceritain dan bikin geger, yaitu tentang pasar setan. Kalian pernah dengar nggak pasar setan di Gunung Arjuna? Itu loh yang sebuah area di jalur pendakian yang konon di sana itu jadi tempat berkumpulnya makhluk halus. Konon di sana pendaki sering dengar suara riuh rendah kayak pasar beneran. Padahal di sana nggak ada siapa-siapa. Bahkan ada yang bilang sampai lihat penampakan orang jualan. Padahal itu mungkin cuma ilusi mereka. Nah, cerita inilah yang akan jadi inti kisah kita hari ini. Jadi teman-teman, cerita ini bermula dari sebuah rombongan pendaki dari Jakarta yang nekat mendaki Arjuna lewat jalur yang jarang dilewati. Sebut saja jalur angker ya. Mereka ini total ada 5 orang, semuanya cowok. Sebut saja namanya Rio, Doni, Ferdi, Andi, dan Kevin. Nah, Rio ini leadernya. Dia udah sering banget mendaki, tapi belum pernah lewat jalur ini. Katanya sih, jalur angker ini lebih cepat sampai puncak, tapi ya gitu, resikonya lebih besar. Banyak pantangan dan ceritanya memang angker banget. Mereka semua berangkat pagi-pagi buta, cuaca waktu itu lumayan cerah, jadi mereka optimis banget. Nah, sepanjang perjalanan, mereka masih ketawa-ketawa, bercanda, dan foto-foto. Tapi begitu masuk area hutan yang lebih lebat, suasana mulai berubah. Angin jadi lebih kenceng, dan tiba-tiba kabut tebal turun tanpa permisi. Padahal tadinya itu terang benderang. Nah, si Kevin ini dia paling penakut di antara mereka berlima. Si Kevin udah mulai gelisah. Kok tiba-tiba berkabut gini sih? Perasaan tadi terang banget. Doni yang paling santai malah ngeledekin, palingan cuaca aja, Vin. Udah jangan parno deh, Tapi Rio yang udah lebih berpengalaman mulai merasakan keanehan. Dia lihat kompasnya itu kayak muter-muter sendiri, nggak stabil. Dan yang lebih aneh lagi, mereka kayak jalan di tempat. Jadi setiap mereka maju, rasanya kok sama aja pemandangannya gitu. Pohon-pohon di sekitar mereka juga mulai terlihat aneh, kayak bergerak-gerak sendiri. Akhirnya mereka sampai di sebuah area lapang yang dipenuhi semak belukar. Dan disinilah semuanya dimulai. Tiba-tiba mereka semua dengar suara riuh rendah, persis kayak suara orang ngobrol di pasar tradisional. Ada suara orang nawarin dagangan, ada suara tawar-menawar, suara anak kecil nangis, pokoknya lengkap deh. Si Ferdi nanya sama teman-temannya, kalian denger nggak sih? Semuanya ngangguk tuh, ya mereka saling pandang. Jelas banget suara itu bukan berasal dari suara manusia. Mana mungkin ada pasar di tengah hutan belantara kayak gini. Di situ Rio mencoba menenangkan dada, jangan dengerin, itu cuma halusinasi kalian aja. Akhirnya mereka tetap mencoba berjalan terus, tapi suara itu makin jelas dan seolah-olah mengelilingi mereka. Di kejauhan, di balik kabut, samar-samar terlihat siluet orang-orang yang sedang berjualan. Ada yang pakai baju jadul, ada yang bawa barang dagangan aneh-aneh. Nah, salah satu di antaranya ada seorang wanita berbaju putih lusuh sedang menoleh ke arah mereka berlima sambil tersenyum creepy. Matanya hitam legam tanpa pupil. Sontak akhirnya mereka semua lari pontang-panting. Udah lah, ada yang lari ke sana, ada yang lari ke sini. Udah mereka panik bukan main. Mereka nggak tahu kemana arah tujuan mereka. Ada yang penting lari aja tuh sekencang-kencangnya. Tapi semakin mereka lari, suara pasar itu semakin keras. Bahkan mereka merasa ada yang ngikutin dari belakang. Kayak bisikan-bisikan dingin di telinga mereka. Sampai pada akhirnya Rio tersandung akar pohon dan jatuh. Ketika dia mencoba bangun, dia melihat teman-temannya udah nggak ada di sekitarnya. Si Rio sendirian, teman-teman. Dia teriak-teriak nama teman-temannya, tapi nggak ada jawaban. Panik lah itu Rio ya. Si Rio akhirnya mencoba mencari, dia jalan terus sambil teriak-teriak.
Sampai pada akhirnya dia menemukan sebuah gubuk tua yang udah lapuk. Dia memberanikan diri masuk ke dalam, berharap menemukan teman-temannya di sana. Tapi yang dia temukan di dalam gubuk itu malah bikin dia merinding. Jadi di tengah gubuk itu ada sebuah sesajen lengkap dengan bunga-bungaan layu dan dupa yang udah mati. Dan di sebelahnya ada foto mereka berlima tergeletak di tanah dan udah sobek-sobek. Surya langsung lari keluar gubuk tuh. Dia nggak tahu harus kemana lagi. Ketakutan yang luar biasa membayangi dirinya. Dia terus berlari tanpa arah sampai pada akhirnya dia pingsan di tengah hutan. Beberapa hari kemudian, Rio ditemukan oleh tim SAR dalam keadaan lemas dan trauma berat. Tapi, 4 temannya, si Doni, Ferdi, Andi, dan Kevin ini, sampai hari ini nggak pernah ditemukan. Mereka hilang tanpa jejak di Gunung Arjuno. Kabar terakhir, ada beberapa pendaki yang mengaku melihat penampakan mereka di sekitar Pasar Setan dengan tatapan kosong, seolah-olah mereka sudah menjadi bagian dari penghuni tak kasat mata di gunung itu. Nah, ini ada lagi kisah lain, masih tentang Pasar Setan yang tadi. Kali ini dialami oleh seorang pendaki senior bernama Bapak Heru. Beliau ini udah puluhan kali mendaki Arjuno. Pokoknya udah hafal banget jalur-jalurnya. Tapi ada satu pengalaman yang nggak pernah beliau lupakan seumur hidupnya. Jadi waktu itu Bapak Heru ini mendaki sendirian. Ya biasalah kalau udah senior gini. Kadang suka nyari ketenangan di gunung. Nah, sampai di area Pasar Setan, beliau sengaja berhenti sejenak buat istirahat. Niatnya sih mau nikmatin pemandangan ya. Tapi tiba-tiba suasana jadi dingin banget. Padahal waktu itu siang hari. Beliau kayak mendengar bisikan-bisikan aneh. Awalnya samar, tapi lama-lama makin jelas. Kayak suara orang yang nawarin makanan. Makan mas, makan. Enak-enak, murah-murah. Kayak gitu. Awalnya Bapak Heru cuek aja ya, karena dia tahu itu pasti ulah penunggu Pasar Setan. Dia coba buat nggak peduliin suara-suara itu. Tapi lama-lama bisikan itu makin intens. Sampai akhirnya terdengar kayak suara wanita yang nangis merintih. Tolong, tolong, aku di sini sendirian, dan sekali tolong aku. Bapak Heru perasaannya udah mulai nggak enak. Dia coba bangun buat lanjutin perjalanan. Tapi tiba-tiba kakinya lemes. Ada yang narik dia. Dan di detik itu juga badannya langsung kaku. Dia nggak bisa gerakin apa-apa. Dan yang paling horor teman-teman, si Pak Heru ini ngerasain kayak ada sosok yang masuk ke dalam tubuhnya. Badannya udah mulai gemeter hebat, matanya melotot, dan dia mulai ngomong dengan suara yang bukan suara dia. Suaranya itu berat dan dalam, kayak suara laki-laki tua. Pulanglah wahai manusia, ini bukan tempatmu. Si Bapak Heru berusaha melawan, tapi badannya nggak nurut, dia kesurupan. Pak Heru udah mulai teriak-teriak nggak jelas, kadang ketawa, kadang nangis. Dia bahkan sempat mencabut pisau lipatnya dan mau melukai diri sendiri. Untungnya ada rombongan pendaki lain yang lewat. Mereka kaget melihat Bapak Heru yang tiba-tiba kayak orang gila. Akhirnya mereka mencoba menenangkan Bapak Heru, tapi beliau makin berontak. Akhirnya, salah satu pendaki yang kebetulan paham ilmu agama mencoba membacakan ayat-ayat suci. Dan perlahan-lahan Bapak Heru mulai lemas. Sosok yang merasukinya mulai keluar dari tubuhnya. Begitu sadar, Bapak Heru langsung pingsan. Setelah siuman, beliau cerita semua yang dialaminya. Kata beliau, selama kesurupan, beliau merasa dibawa ke sebuah pasar yang ramai banget. Tapi semua orang di sana itu wajahnya pucat dan matanya kosong. Mereka terus menawarkan barang dagangan yang aneh-aneh. Dan salah satunya ada yang nawarin daging segar yang baunya itu amis banget. Kata Bapak Heru itu pengalaman paling menyeramkan dalam hidupnya. Dan sejak saat itu beliau nggak pernah berani lagi mendaki sendirian ke Gunung Arjuno. Oh, ini kisah ketiga dan ini juga nggak kalah bikin merinding. Terjadi pada sepasang kekasih, sebut saja namanya Rio dan Lia. Mereka ini pendaki pemula, baru pertama kali mendaki gunung tinggi. Mereka berangkat bareng teman-teman mereka yang lain, total ada 8 orang. Rencananya mau camping di pos yang udah ditentukan. Perjalanan mereka lancar-lancar aja sampai mereka sampai di dekat area Pasar Setan. Waktu itu malam hari dan kabut tebal mulai turun. Si Rio dan Lia ini jalan agak di belakang rombongan. Nah, tiba-tiba si Lia ini ngelihat ada jejak kaki besar banget di tanah. Padahal di sana nggak ada hewan besar. Jejaknya itu kayak jejak kaki manusia, tapi ukurannya jumbo banget. Dan jejaknya itu kayak masih baru. Padahal nggak ada orang lain di sekitar situ selain rombongan mereka. Akhirnya mereka berdua penasaran dan tanpa sadar mereka ngikutin jejak kaki itu. Teman-teman mereka yang di depan nggak menyadari kalau si Rio dan Lia itu udah pisah dari rombongan.
Semakin mereka ngikutin jejak itu, suasana sekitar jadi makin aneh. Pohon-pohon jadi terlihat lebih tua dan besar, dan kabut makin tebal sampai pandangan jadi terbatas. Udara jadi lebih dingin, dan yang paling aneh, mereka mulai dengar suara gamelan sayup-sayup. Mereka terus berjalan sampai pada akhirnya mereka berhenti di sebuah area yang lapang. Dan di sana mereka melihat pemandangan yang bikin mereka lemes. Ada sebuah gapura batu yang udah tua banget, diselimuti lumut. Dan di baliknya terlihat sebuah desa dengan rumah-rumah yang semuanya terbuat dari kayu. Arsitekturnya itu kuno banget. Ada orang-orang yang lalu lalang pakai baju tradisional Jawa zaman dulu. Nah, suara gamelan itu asalnya dari sana. Mereka berdua saling pandang, nggak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ini gunung loh, kok tiba-tiba ada desa? Dan orang-orangnya kayak hidup di zaman lampau gitu. Tiba-tiba salah satu orang dari desa itu menoleh ke arah mereka. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dia tersenyum aneh ke arah si Rio dan Lia ini. Senyumnya itu bikin bulu kuduk berdiri. Langsung aja si Rio dan Lia ini lari terbirit-birit. Mereka nggak peduli lagi sama jejak kaki itu atau desa misterius itu. Mereka cuma pengen kabur dari tempat itu secepatnya. Daya, mereka lari sekuat tenaga tanpa arah. Sampai akhirnya mereka jatuh kelelahan di tengah hutan. Ketika mereka membuka mata, mereka sudah kembali ke jalur pendakian yang biasa dan teman-teman mereka sedang panik mencari mereka. Sirio dan Lia akhirnya menceritakan apa yang mereka alami. Tapi teman-teman mereka nggak percaya sepenuhnya. Mereka pikir Sirio dan Lia ini cuma berhalusinasi karena kecapean. Tapi Rio dan Lia ini yakin banget mereka sedang nggak berhalusinasi. Mereka yakin waktu itu mereka sempat masuk ke dimensi lain. Dan dimensi para penghuni gaib di Gunung Arjuno. Dan jejak kaki misterius itu entah siapa pemiliknya yang telah membawa mereka sampai ke sana. Sejak saat itu mereka nggak pernah berani lagi mendaki gunung sendirian. Apalagi sampai nyasar ke area-area yang angker. Oke teman-teman, 3 kisah tadi itu cuma segelintir dari banyaknya cerita misteri di Gunung Arjuno. Lalu kenapa sih kok banyak banget cerita mistis di sana? Menurut kepercayaan masyarakat lokal, Gunung Arjuno ini memang dikenal sebagai gunung yang punya kekuatan spiritual yang kuat. Konon, Arjuno ini adalah tempat bersemayamnya para dewa dan juga para makhluk halus dari berbagai jenis. Dari zaman dulu, Arjuno ini sering dijadikan tempat pertapaan atau mencari ilmu. Jadi wajar kalau energinya itu kuat banget dan banyak hal di luar nalar yang terjadi di sana. Terus tentang pasar setan itu sendiri, mereka ini adalah para penghuni gaib yang seolah-olah sedang beraktivitas di dunia mereka sendiri. Kalau kalian nggak sengaja masuk ke sana, kalian bisa ditarik dan terjebak di dimensi mereka kayak yang dialami si Rio dan Lia ini. Penting juga nih teman-teman buat kalian ingat, kalau mendaki gunung itu jangan pernah sombong atau meremehkan alam ya. Alam itu punya aturan dan penghuninya sendiri. Kalau kita nggak sopan bisa-bisa kena tegur. Dan jangan pernah ngomong sembarangan, jangan buang sampah sembarangan. Dan yang paling penting jangan pernah mendaki kalau nggak siap fisik dan mental. Jadi buat kalian yang punya rencana mendaki Gunung Arjuno atau gunung-gunung lainnya yang punya reputasi mistis, ada beberapa nih tips dari aku. Yang pertama, siapkan fisik dan mental. Ini paling penting. Kalau fisik kalian fit, mental kalian juga harus kuat. Jangan gampang panik dan jangan mudah berhalusinasi. Yang kedua, jangan mendaki sendirian. Usahakan selalu mendaki dengan rombongan. Kalau ada apa-apa, ada yang bisa bantu. Yang ketiga, hormati alam dan penghuninya. Jangan sombong, jangan buang sampah sembarangan, dan jangan ngomong kasar. Intinya jagalah sikap. Yang keempat, bawa perlengkapan yang memadai. Ada kompas, peta, GPS, P3K, makanan, minuman, dan perlengkapan lainnya harus lengkap. Kelima, ikuti jalur yang direkomendasikan. Jangan pernah coba-coba jalur baru yang belum teruji, apalagi kalau belum berpengalaman. Keenam, kalau ada kejadian aneh, tetap tenang, jangan panik, dan jangan lari sembarangan. Cari bantuan kalau memang diperlukan. Oke, itu dia teman-teman kisah urban legend tentang Gunung Arjuno dan pasar setan yang bisa bikin bulu kuduk kalian merinding. Semoga kisah ini bisa jadi pelajaran buat kita semua ya. Bahkan di balik keindahan alam selalu ada misteri yang tersimpan. Dan kita sebagai manusia harus saling menghormati dan menjaga keseimbangan alam. Gimana nih teman-teman, merinding nggak? Kalau kalian punya cerita mistis atau yang lain yang lebih horor, jangan ragu buat komen di bawah ini ya. Atau kalau kalian pengen cerita kalian dipublish di channel ini, bisa kirimkan cerita kalian lewat DM Instagramku yang udah aku sertakan di deskripsi video ini ya. Dan jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel aku biar nggak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!